Halo, saya Arif dari Amplified. So, Business Model Canvas adalah sebuah tools yang sering kami gunakan untuk mendefine salah satu produk atau bagaimana satu produk itu bisa berjalan atau bekerja. Business Model Canvas itu diciptakan oleh seorang PhD dari luar bernama Alex Osterwalder. So, Business Model Canvas terdiri dari 9 building blocks, berisi dari 9 section dalam satu lembar canvas yang akan menjelaskan the whole business atau the whole products ini akan berjalan bagaimana. Yang pertama dimulai dari customer segments, kemudian value propositions, kemudian channel distribution, kemudian customer relationship, lalu ada revenue streams, kemudian ada key resources, kemudian blok berikutnya adalah key activities, lalu blok berikutnya adalah key partners, dan blok yang terakhir adalah cost structure. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Business Model Canvas dari salah satu aplikasi dari Amplified, yaitu Trompet, yang kita launching kemarin pada saat tahun baru 2015. So, ada dua pendapat atau persepsi yang hadir saat ini, di mana ketika menyusun Business Model Canvas, itu biasanya orang ada yang memulai dari customer segments dulu, atau ada yang memulai dari value propositions dulu. Dua-duanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang terlalu benar, tapi yang ingin ditekankan adalah biasanya perbedaannya tergantung dari style masing-masing. Contohnya seperti apa? Business Model Canvas yang dimulai dari customer segments. Yang dimaksud ketika memulai mendefine Business Model Canvas dari customer segments adalah kita akan mulai sebuah bisnis itu yang dimulai dari problems yang dihadapi oleh customers. Dan ini biasanya sangat lazim sekali digunakan atau dipraktekkan pada umumnya. Dan bagaimana jika mendefine Business Model Canvas yang dimulai dari value proposition? Contohnya adalah Apple. Ketika Steve Jobs mulai Apple, dia tidak terlalu memikirkan apakah usersnya sudah ada atau belum. Dia memulai menciptakan Apple berdasarkan sesuatu atau produk yang dia pikir akan men-solve problems dirinya sendiri dan akan men-solve problems users di masa depan. Yang which is pada saat Steve Jobs membuat Apple, jumlah customernya mungkin belum ada. So, dia menciptakan market. So, kita akan memulai mendefine Business Model Canvas dari aplikasi Trompet yang akan kita mulai dari customer segments. So, dari customer segments, ketika Anda ingin mendefine apa saja yang ada dalam customer segments, hal atau key point yang sangat penting dan sangat vital harus ada pada customer segment itu adalah pain, which is rasa sakit. Rasa sakit yang dialami oleh users. Jadi setiap users itu punya rasa sakit atau pain. Contohnya Trompets. Pada Trompets, rasa sakit yang users alami adalah users merasa membeli trompet itu sebagai suatu aktivitas yang mengeluarkan uang dan mahal. Contohnya misalnya sekarang harga trompet 20.000, 25.000, 30.000 dan menurut mereka harga trompet itu sangat mahal. Kemudian customer segment berikutnya dari Trompet adalah users yang tidak mau ribet, mesti bawa-bawa trompet kemana-mana ketika mereka merayakan tahun baru. Kemudian customer segments dari Trompet berikutnya adalah users yang tidak mau ketika mereka membeli trompet, mereka punya asumsi atau persepsi trompet yang ada, yang mereka beli itu sudah pernah dites oleh tukang penjual trompetnya. Jadi secara tidak langsung, pain yang dialami oleh users adalah users tidak mau secara tidak langsung berciuman dengan tukang trompet. So, ada baiknya ketika mendefine customer segments itu dituliskan juga customer yang akan kita tuju itu lebih detail. Maksudnya ketika kita bisa mendefine customer kita dengan baik, rasa sakitnya apa, umurnya berapa, dari rentang berapa, jenis kelaminnya apa, behavior dia seperti apa, setiap hari dia nongkrong di mana, setiap hari dia makannya apa, dan dia spending hariannya berapa, dan lain-lain. Ketika hal detail seperti itu bisa di-capture pada customer segments, itu akan sangat memudahkan untuk pointing target dari aplikasi atau produk atau company yang akan dibuat. So, dari problems tadi, kita akan solve problems yang dialami oleh users atau rasa sakit atau pain yang dimiliki oleh users tadi melalui value propositions. Value apa yang akan men-solve problems yang ada pada customer segments tadi. Sebagai contoh, tadi ada orang sakitnya, sekarang kita harus menyediakan obat yang which is akan menyembuhkan rasa sakitnya users tadi. So, value propositions dari Trompet adalah menyediakan satu aplikasi Trompet yang sangat mudah didapatkan, yang mana harganya free atau gratis, kemudian dengan tampilan yang menarik terutama untuk anak-anak, dan dengan beragam pilihan suara yang dapat dipilih oleh users. So, ini aplikasi Trompetnya, kita hanya tinggal menekan saja. Berbeda dengan trompet konvensional, kita hanya tinggal menekan, kemudian ada berbagai pilihan suara, tentunya dengan layout yang baik atau user interface yang lucu, terutama untuk anak-anak, dan dengan beberapa pilihan suara yang bervariasi.
Contohnya seperti itu. So dari value proposition tadi diharapkan rasa pain yang users miliki akan diselesaikan atau disembuhkan dengan obat yang trompet miliki, kurang lebih akan men-solve problems yang tadi. So building blocks berikutnya adalah channel distribution. Channel distribution adalah bagaimana obat yang sudah ada tadi itu dapat sampai tepat ke sasaran yang ada di customer segments. So channel distribution itu lebih channel-channel apa saja yang kira-kira akan digunakan untuk mendistribusikan obat tadi agar sampai ke customer segment yang dituju. Sebagai contoh, jika pada bisnis model Canvas Trompet, channel distribution yang kita gunakan adalah melalui App Store, Play Store, karena distribusi digital store yang ada untuk aplikasi ada di kedua digital store tersebut. Kemudian lewat Google kita dapat melakukan promosi melalui Search Engine Optimization atau Search Engine Marketing, atau melalui GDN atau Google Display Network, atau juga kita dapat menggunakan Facebook Ads sebagai salah satu platform channel distribution kita untuk mendistribute apps Trompet tadi agar tepat sasaran pada customer segments yang telah kita buat. Dan tentunya yang terakhir yang diharapkan adalah distribusi secara organik, yaitu word of mouth. Ketika ada orang yang menginstal apps Trompet, dia akan memberitahu teman-temannya kayak, ada aplikasi Trompet nih, lucu nih buat tahun baru dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. So building blocks berikutnya adalah customer relationship. Customer relationship di sini yang dimaksudkan pada bisnis model Canvas adalah bagaimana caranya agar orang sakit tadi atau orang yang memiliki rasa pain tadi itu dapat membeli atau mendapatkan obatnya yang ada di value proposition, dan dia tidak hanya membeli obat atau value proposition tadi atau menggunakan produk itu hanya sekali. Bagaimana agar dia membeli lagi. Jadi bagaimana membentuk sebuah kecintaan atau adanya relation yang sangat dekat dari produk tadi ke customer. Sebagai contoh di aplikasi Trompet, customer relationship yang kami define pada bisnis model Canvas adalah menggunakan referral system. Jadi jika users menginstal Trompet dan dia merefer atau meminta temannya atau menyuruh temannya untuk menginstal juga, dia akan mendapatkan points yang pointsnya tersebut dapat di-redeem ke dalam sebuah kupon atau voucher, makan gratis, dan yang lain-lain. Jadi secara tidak langsung users yang telah menginstal tadi menjadi evangelist dari produk Trompet itu sendiri. Yang kedua, customer relationship yang kita define pada Trompet Apps adalah bagaimana membuat aplikasi ini reliable, tidak buggy, menghemat memori handphone, kemudian jalan cepat, dan suara yang dihasilkan juga bagus, terutama keras. Kemudian customer relationship yang kita define pada app Trompet itu adalah membuat interface yang baik dan bagus, aplikasi tampilannya lucu dan interaktif sehingga orang ketika menggunakan aplikasi Trompet akan menggunakan lagi karena user interface-nya yang baik dan bagus. So building blocks berikutnya pada bisnis model Canvas adalah revenue streams. Revenue streams di sini yang dimaksudkan adalah dari aktivitas tadi bagaimana produk ini atau perusahaan ini akan mendapatkan uang. So pada aplikasi Trompet, revenue streams yang kami dapatkan itu berasal dari iklan. So sebagai contoh, ketika kita menggunakan aplikasi Trompet ini, ketika users melakukan atau memencet Trompet, nah ini akan keluar ads-nya yang tanpa tidak sengaja akan terpencet oleh users. Nah, ketika dipencet ini, dia akan masuk ke iklan yang sudah kami pasang, yang di sini iklannya menggunakan platform AdMobs. So, dari impression yang keluar tadi, iklan tadi, aplikasi Trompet ini mendapatkan keuntungan atau revenue. So, kita ke building blocks dari bisnis model Canvas berikutnya, yaitu adalah key resource. Key resource di sini adalah sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk ini atau company ini untuk bisa running. Contoh mudahnya sumber daya manusia dan juga sumber daya alat. So, pada aplikasi Trompet, sumber daya manusia yang dibutuhkan yang pertama itu adalah developers atau programmer mobile developers, ada mobile developers Android dan mobile developers iOS. Karena aplikasi ini terdapat di dua platform, iOS dan Android. Kemudian aplikasi Trompet juga membutuhkan satu designers yang akan mendesain user interface, layout dari aplikasi Trompet ini, dan juga satu sound engineers untuk menciptakan suara trompet yang baik dengan kualitas yang bagus. So, itu adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memproduce atau memproduksi aplikasi Trompet ini. Ketika aplikasi Trompet ini sudah jadi, dibutuhkan satu orang untuk menjadi marketing untuk bagaimana si aplikasi Trompet ini dapat diketahui oleh orang banyak. Dia yang akan fokus untuk memarketingkan aplikasi Trompet ini agar sampai ke users. So, itu tadi key resource yang dibutuhkan atau yang kita define untuk aplikasi Trompet. Next building blocks yang ada pada bisnis model Canvas berikutnya adalah key activities. So, key activities akan menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja atau yang akan dilakukan oleh key resource yang kita miliki tadi. Ini akan lebih menjelaskan mengenai standar operational procedure. Dari awal brainstorming ide, itu kemudian masuk ke tahap apa, tahap
tahap apa. So, pada aplikasi Trompet, key activitiesnya adalah yang paling pertama dilakukan adalah brainstorming. Kemudian setelah brainstorming, itu akan dilakukan mock-up atau wireframing, menggambar kira-kira ada berapa screen yang akan muncul pada aplikasi Trompet ini, dan akan lebih detail menjelaskan mengenai flow yang akan didapatkan oleh users. Ketika users mengklik icon dari aplikasi Trompet ini, kemudian akan muncul splash screen, kemudian dari splash screen dia akan muncul ke layar Trompet atau home page dari Trompet itu sendiri. Kemudian ada pilihan tombol kiri dan kanan dan lain-lain. Setelah semuanya detail, baru akan masuk ke tahap layouting. So, yang berperan pada proses layouting adalah designer. Dia akan mendesain bagaimana tampilannya, warnanya, moodnya, feel-nya, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu approve, sudah ada layout desainnya. Tahap berikutnya, aktivitas berikutnya adalah menuju ke development. Setelah development akan dibuat aplikasinya sampai siap untuk dilakukan QC atau quality control atau quality assurance. So, pada tahap quality control, test device akan sangat dibutuhkan karena developer akan mencoba atau merunning aplikasi tersebut pada real devices-nya, dan akan terlihat apakah aplikasi tersebut buggy atau tidak, memakan memori yang banyak atau tidak, dan lain-lain. Setelah melewati proses quality control, aplikasi akan siap untuk dipublish pada Play Store dan App Store. Fase berikutnya adalah mengupload aplikasi tersebut ke masing-masing digital store. Setelah aplikasi diupload ke digital store, maka akan membutuhkan waktu sekitar beberapa jam. Itu perlakuannya berlaku untuk Play Store. Sementara untuk Apple Store, mungkin waktu yang dibutuhkan agak sedikit lama, mungkin sekitar 10-14 hari. So, setelah aplikasi hadir di masing-masing digital store, barulah tim marketing yang akan melakukan key activities-nya, itu pendistribusian atau melakukan marketing activities. So, setelah melakukan marketing activities, akan dilakukan rekap setiap harinya berapa revenue yang didapat dari aplikasi Trompet dari pendapatan iklan. So, kurang lebih itu flow yang ada pada key activities. So, building blocks berikutnya pada bisnis model Canvas adalah key partners. Key partners di sini adalah partner yang akan mensupport, atau jika kita memiliki partner tersebut, value dari bisnis kita akan increase dan revenue kita akan naik, brand awareness kita akan naik. Pokoknya ketika kita memiliki key partners tersebut, bisnis kita akan jauh lebih baik. Contohnya pada aplikasi Trompet ini, key partnersnya adalah media. Karena ketika aplikasi ini sudah dirilis di App Store dan di Play Store, setelah kita melakukan marketing activities, keberadaan media, kalau kita punya partner media, kita akan kirim press release ke mereka semua. Ketika mereka memuat berita mengenai aplikasi Trompet, otomatis jumlah users yang akan mengetahui keberadaan Trompet ini akan juga naik dan semakin banyak juga. So, key partners dari aplikasi Trompet, Anda juga dapat membuat partner, misalnya Anda membutuhkan raw materials atau barang mentah untuk Anda produksi, sedangkan keberadaannya sangat sulit sekali. Anda dapat berpartneran dengan supplier supaya bisa meng-increase bisnis Anda. So, building blocks terakhir yang ke-9 dari bisnis model Canvas adalah cost structure. Cost structure di sini dimaksudkan adalah biaya-biaya apa saja yang keluar ketika Anda membuat produk ini atau membuat company ini. So, biaya yang keluar untuk mendevelop aplikasi Trompet, yang pertama adalah license dari Apple Store dan Play Store. Biayanya sekitar $25 dan $99 untuk Apple Store per tahun. Kemudian biaya berikutnya adalah biaya developer Android, developer iOS. Dan biaya paling besar yang dikeluarkan itu biasanya ada pada biaya marketing, which is marketing cost untuk advertising. So, itu tadi adalah penjelasan mengenai bisnis model Canvas, yang juga saya ambil contoh bisnis model Canvasnya dari aplikasi Trompet yang sudah kita develop dari Amplified. Terima kasih.